Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum itu Ibu ucapkan terima kasih karena kalian semua sudah mau datang pada pagi hari ini di ruangan Ibu ya. Ya. Nah, sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, kalian tahu nggak sih kenapa dipanggil ke sini? Belum tahu, Bu. Belum ya. Nah, kalian dikumpulkan di sini karena Ibu ini akan mengadakan konseling kelompok. Ada yang sudah tahu apa itu konseling kelompok? Belum sama sekali. Kalian juga belum pernah mengikutinya, Kak? Baik, dan jika belum, Ibu akan menjelaskan ya. Konseling kelompok ialah layanan atau bantuan yang diberikan oleh konselor kepada individu yang membutuhkan bantuan untuk mengentaskan masalah pribadinya. Nah, tapi di sini mengentas masalah pribadi dalam bentuk konseling kelompok seperti kalian pada saat ini. Nah, di dalam konseling kelompok juga memiliki tujuan, yaitu tujuannya agar individu dapat memiliki pengalaman berkelompok dan juga membantu individu belajar berfungsi secara efektif, membantu individu untuk mengembangkan toleransi terhadap stres dan kecemasan, dan juga membantu individu menemukan kesukaannya dalam bekerja sama dan hidup bersama orang lain. Selain itu, dalam konseling kelompok ini juga terdapat asas-asas. Yang pertama ada asas kesukarelaan. Jadi kalian semua datang ke sini tanpa adanya paksaan dari Ibu ataupun dari orang lain. Lalu asas yang kedua yaitu asas keterbukaan. Kalian mengungkapkan masalah kalian ini secara terbuka tanpa adanya hal yang ditutup-tutupi. Yang ketiga ada asas kerahasiaan. Jadi semua data atau informasi yang kalian ucapkan ini terjamin kerahasiaannya, tidak ada yang tahu selain di dalam ruangan ini. Yang terakhir yaitu asas kenormatifan. Jadi di dalam anggota kelompok ini harus saling menghargai pendapat anggota kelompok yang lainnya, dan dalam mengungkapkan pendapat kalian tidak boleh saling berebut dan tidak boleh menyela anggota lain saat mereka sedang berbicara. Nah, baik, sudah dijelaskan semua. Dalam konseling kelompok ini juga terdapat kontrak waktu. Di sini itu memberikan kontrak waktu sekitar 45 menit. Apakah sudah cukup? Sudah. Baik, dalam konseling kelompok ini juga ada ikrar. Nah, Ibu akan membacakannya terlebih dahulu dan kalian mengikuti ya. Sudah paham? Ya, Bu. Siap. Tangannya ikuti Ibu seperti ini ya. Baik, Ibu mulai ya. Saya dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup menerima, menjaga dan merahasiakan segala data atau informasi yang saya dapat dari diri saya ataupun orang lain, yaitu data atau informasi yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Baik, sudah selesai ya. Nah, selanjutnya nih kita dari tadi Ibu dari tadi sudah menjelaskan apa itu pengertian dan juga membacakan ikrar, tapi kita belum perkenalan nih. Nah, perkenalan dulu ya. Dimulai dari Ibu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Ananda Rasmita Tisnawati. Ibu di sini sebagai guru BK kalian dan Ibu di sini sebagai konselor kalian. Nah, Ibu biasa dipanggil Ibu Oci. Nah, selanjutnya boleh nih kalian ganti yang perkenalan terlebih dahulu. Siapa yang mau perkenalan terlebih dahulu? Mulai dari saya. Iya. Perkenalkan, nama saya Aurel Tania Firdausi, bisa dipanggil Mbak Aurel, dari kelas 11 IPS 2. Baik, selanjutnya Mbak. Oke. Perkenalkan, nama saya Rizky Berdari, dari kelas 11 IPS 5. Perkenalkan, nama saya Nadali Rahmawati, biasanya dipanggil Tina, dari kelas 11 IPS 1. Perkenalkan, nama saya Yasin Saranur Firdausi, bisa dipanggil Yasmin, saya dari kelas 11 IPS 3. Baik, kita semua sudah kenal nih ya satu sama lain. Nah, sebelum memulai aktivitas selanjutnya, Ibu akan memberikan ekspresi terlebih dahulu. Nah, ekspresinya, kenapa kalian semua berdiri nih ya biar
ada suatu faktor penyebabnya ya Mbak ya. Kenapa Mbak Aurel itu tidak percaya diri ketika berbicara di depan umum seperti itu ya Mbak? Oke. Tapi ini sebelumnya kita tanya dulu ini Mbak Aurel bersedia ya bila permasalahannya kita bahas bersama-sama, bersedia kan? Sangat bersedia ya. Baik, kalau gitu silahkan Mbak ceritakan lebih detailnya seperti apa Mbak? Jadi Bu, pada suatu hari itu ketika saya berbicara di depan umum, saya pernah ditertawakan Bu karena waktu itu saya salah mengucapkan suatu kata. Nah teman-teman itu langsung menertawakan saya Bu, itu saya jadi malu banget gitu. Oh iya. Jadi faktor yang membuat kamu itu merasa malu ketika berbicara di depan umum itu karena kamu pernah mengalami suatu kejadian gitu ya, Mbak, di mana kamu merasa malu sebab kamu ditertawakan. Lalu bagaimana kamu merespon kejadian tersebut, Mbak? Ya, saya itu sangat malu Bu. Dan saya berpikir bahwa saya ini payah. Public speaking saya itu juga kurang bagus. Dan saya juga jadi takut untuk berbicara di depan umum lagi Bu. Sebab saya pasti akan gagal dan ditertawakan selalu sama teman-teman gitu. Jadi karena kejadian tersebut, Mbak Aurel jadi merasa seperti rendah diri gitu ya, Mbak? Merasa public speakingnya kurang bagus seperti itu. Dan Mbak Aurel juga merasa apa ya, tidak bisa gitu ya kalau bicara di depan umum gitu ya. Mbak Aurel berpikiran kalau nanti Mbak Aurel berbicara di depan umum akan terjadi hal seperti itu lagi gitu ya Mbak. Oke. Jadi pada layanan konseling kali ini Ibu akan menggunakan pendekatan REBT. Ada yang sudah tahu apa itu pendekatan REBT? Belum ya. REBT itu salah satu pendekatan di layanan bimbingan konseling, yaitu dengan cara mengubah pikiran irasional menjadi pikiran yang lebih rasional seperti itu Mbak. Tadi kan Mbak Aurel permasalahannya itu kalau Ibu ada di sudut pandang itu ya itu karena pemikiran Mbak Aurel kan. Nah, jadi menurutku ini akan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan Mbak Aurel. Nah, di pendekatan ini Ibu menggunakan teknik modeling Mbak. Jadi di sini Ibu punya sebuah video, bisa disimak bersama-sama dulu ya. Nah, ini kebetulan videonya ini juga berhubungan dengan permasalahan yang dialami Mbak Aurel tadi ini. Bisa disuruh ya? Kedengeran tidak? Kurang keras. Kurang keras. Nah, tadi ya. And on this beautiful day, I would like to take the opportunity to ask you, who will win next year's presidential election? Dia juga ditertawakan seperti yang dialami Mbak Aurel tadi. I'm sorry, I apologize for the wrong speech. Even if I know that all of you are curious
menghilangkan pikiran-pikiran irasional Mbak Aurel itu tadi seperti itu ya. Nah, Mbak Aurel itu bisa dengan cara misalnya ketika Mbak Aurel itu di depan umum, di depan banyak orang, itu Mbak Aurel bisa membayangkan kalau itu tuh gak ada orang seperti itu Mbak ya. Iya. Nah, apakah mungkin ada teman-teman yang pernah mengalami kejadian yang sama, mungkin kejadian yang memalukan atau seperti itu? Saya dulu, ya. Jadi dulu juga saya itu pernah di posisinya Mbak Aurel. Saya itu presentasi di kelas gitu, tapi materi yang saya sampaikan itu tidak sama dengan PPT. Jadi teman-teman saya itu juga menerapkan saya seperti itu. Nah, saya di situ juga malu dan minder gitu. Saya nggak mau lagi maju ke depan dan membaca PPT lagi. Tapi teman-teman saya itu di sisi lain mereka menerapkan saya, mereka juga memberi semangat kepada saya. Ya udah nggak apa-apa, nggak usah malu kan, cuma salah sedikit gitu. Dan saya juga berpikir gitu, kan itu cuma salahnya itu sedikit gitu. Jadi saya nggak usah malu gitu. Saya juga mencoba lagi untuk percaya diri. Jadi seperti itu kalau dari saya. Itu Mbak Aurel ya tadi. Buat pembelajaran untuk Mbak Aurel yang lainnya, apakah pernah juga mengalami satu kejadian yang serupa? Kalau saya Belum pernah, Mbak Sinta? Kalau saya kan dulu waktu kelas 10 kan saya mengikuti OSIS. Ya, waktu ada rapat OSIS itu kan untuk siswa baru yang mengikuti OSIS kan diwajibkan untuk mengungkapkan pendapat satu persatu. Nah pada saat itu kan yang mengungkapkan pendapat kan harus maju gitu kan Bu. Nah pas pada saat itu saya maju terus mengungkapkan pendapat saya. Nah karena saya dua gitu Bu, terus saya ada salah ucap itu Bu. Nah ditertawakan sama kakak kelas, sama guru itu dulu yang mendampingi sama teman-teman lainnya. Dari situ saya tuh merasa kayak tidak berani untuk mengungkapkan pendapat itu Bu. Padahal teman-teman menganggapnya itu sudah ada urusan aja gitu. Tapi saya menganggapnya itu terlalu serius gitu. Tapi untuk pertemuan selanjutnya kan seperti itu lagi. Saya sebenarnya banyak ide yang saya pikirkan, tapi saya tidak berani lakukan karena saya takut lagi gitu Bu. Terus ada hal-hal yang meyakinkan saya, menyemangati saya bahwa tidak selamanya kesalahan itu bakal diatasi ya Bu. Jadi ada urusannya. Jadi biar rapatnya juga tidak terlalu serius gitu. Jadi kalau mau berpendapat saya nggak usah takut gitu. Jadi saya mulai dari situ. Tadi ya, seperti caranya Mbak Sinta ini juga bisa diterapkan ya Mbak Aurel ya. Jadi jangan terus-terusan berpikiran irasional ya Mbak. Karena kan ya enggak terus-terusan kamu akan melakukan kesalahan yang sama seperti itu Mbak. Jadi harus membiasakan untuk berbicara. Misalnya kamu sebelum presentasi misalnya kan harus berbicara di depan banyak orang. Nah itu di rumah kamu bisa ngobrol dulu di depan cermin atau gimana seperti itu. Baik, sekarang saya tanya nih pada Mbak Aurel, bagaimana nantinya Mbak Aurel cara yang akan Mbak Aurel lakukan untuk menghilangkan pikiran irasional itu? Bagaimana cara agar Mbak Aurel itu bisa bertingkah laku sesuai gitu Mbak? Jadi saya akan membuang pikiran irasional saya akan mencoba dengan cara berbicara di depan cermin, dan saya akan mengutarakan pendapat di depan kelas dan selalu berpikiran positif bahwa saya pasti bisa biar malu. Nah, bagus itu Mbak Aurel, saya setuju dengan apa yang Mbak Aurel katakan tadi ya. Mungkin ada teman-teman mau menambahi caranya agar Mbak Aurel bisa lebih percaya diri lagi. Mungkin kayak membuang pikirannya tadi, jadi berpikirnya ya pasti diri sendiri itu bisa gitu. Jadi membuang pikiran yang kayak membuat kita itu merasa minder, terus merasa tidak percaya diri. Misalnya kan kalau kayak contohnya permasalahan orang tadi kan pasti berpikirnya nanti kalau mengulang kesalahan yang sama gimana, padahal kita belum mencoba melakukan hal lain lagi, belum mencoba melakukan yang sama dengan waktu yang berbeda gitu. Jadi harus menanamkan pada diri sendiri untuk berpikir positif terus dan meyakinkan diri bahwa diri sendiri itu bisa. Terima kasih Mbak Sinta. Seperti itu ya Mbak Aurel ya. Jadi Ibu harap Mbak Aurel bisa menerapkan cara-cara yang sudah Mbak Aurel sebutkan dan Mbak Sinta tadi juga sudah menyebutkan seperti itu, agar permasalahan yang Mbak Aurel alami ini bisa segera
sudah masuk ya di kegiatan inti tadi sudah berkonseling panjang kali lebar. Nah sekarang saya akan menjelaskan bahwa kita sudah tidak terasa pertemuan kali ini sudah berada di akhir pertemuan kita di konseling pertama. Nah selama sesi konseling tadi teman-teman, saya ingin nih tahu dari teman-teman itu kesannya itu apa selama proses konseling berapa ya tadi? 25 menit ya. Nah, kesannya itu apa? Tadi yang didapatkan apa saja? Itu boleh diutarakan. Jadi, satu persatu ya. Oke, saya mulai dari Mbak itu. Abu-abu Mbak Yasmin. Kalau pesan-pesan saya itu selama mengikuti kegiatan konseling ini sangat bermanfaat untuk diri saya sendiri. Terutama tadi kan masalah yang dibahaskan percaya diri yang rendah itu bisa membuat saya itu kalau bisa berbicara di depan umum itu saya bisa lebih percaya diri lagi dan tidak malu seperti itu dan mencoba berpikir positif seperti itu. Exactly. Oke, itu pesannya dari Mbak Yasmin. Oke, lanjut Mbak ini. Kalau dari saya sih dari kisahnya Mbak Aura tadi, saya merasa lebih termotivasi dulu karena kan tadi teman-teman itu dan saya menceritakan pengalaman mereka juga yang luar biasa. Sekarang saya diberi kesempatan untuk berbicara di tempat itu, mungkin dari itu bisa bikin saya kayak masih pelajaran dulu bahwa nanti kalau berbicara di tempat umum itu harus lebih hati-hati. Kalau misalkan salah pun kita juga bisa kayak udah amat lah, kan semua orang sudah mengalami hal tersebut Ya, karena itu manusiawi. ya. Oke. Oke, sudah. Oke, dari Mbak Restu ini lanjut ke Mbak Sinta. Kesannya ya. Jadi kesannya saya dalam mengikuti konseling pada hari ini dengan pembahasan permasalahan yang Mbak Allah tadi yaitu mengenai kepercayaan diri itu sangat berkesan dari saya. Saya sangat senang mengikuti konseling pada hari ini karena konseling pada hari ini dengan pembahasan tersebut sangat-sangat bermanfaat untuk saya sendiri. Untuk saya pribadi itu sangat-sangat bermanfaat karena apa? Dulu saya pernah mengalami hal yang sama gitu. Nah, karena tadi sudah dibahas dan teman-teman sudah Pak Oles juga sendiri sudah mengetahui solusi-solusinya, jadi itu sangat bermanfaat bagi diri saya sendiri agar kedepannya saya juga menjadikan itu pembelajaran bagi diri saya sendiri dan menjadikan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari kasus ini tadi saya bisa menerapkan ilmu-ilmu tadi, bisa menerapkan kayak pengalaman-pengalaman teman-teman tadi buat diri saya sendiri kedepannya seperti itu. Oke, sudah. Oke, terakhir dari Mbak Aurel, gimana pesannya untuk konseling kali ini karena tadi permasalahannya sudah cukup banyak dibahas ya. Oke, silakan. Pesan dari konseling ini menurut saya itu masalah yang tadinya saya berpikiran rasional, terus saya jadi mikirnya itu udah rasional tuh, membuang masalah baik pikiran-pikiran negatif gitu, yang tadinya malu, takut, gak berani, terus takut ditertawain gitu, jadi ya udah ini sih, udah bisa mikir positif kalau saya pasti bisa presentasi atau presentasi. Oke, jadi sesuai dengan teknik tadi ya, teknik BP mengubah yang rasional menjadi rasional. Oke, gitu ya. Karena di penghujung acara sudah lemah, letih, lesu, mata berkunang-kunang. Oke, sekarang kita kan ada di SBT. Kita lanjutkan konsentrasi. Oke, konsentrasi dimulai sekarang berdiri. Masih sama yang tadi karena kita melanjutkan gamenya tadi. Lakukan apa yang saya katakan, jangan lakukan apa yang saya lakukan. Ya, oke. Gini sih,
ditemukan juga solusinya, caranya bagaimana, permasalahan sudah diungkapkan secara tuntas, padat, singkat, jelas, ya sudah menemukan solusinya. Teman-teman yang lain ternyata tidak disangka, tidak disangka-sangka, ternyata punya permasalahan yang cukup sama juga, yaitu terkait dengan rasa percaya diri. Teman-teman, jadi semua orang itu pasti memiliki rasa percaya diri. Itu ada yang mungkin bisa mengendalikan rasa percaya dirinya, tapi ada juga yang mungkin memiliki rasa percaya diri yang kurang. Nah, itu wajar karena manusiawi ya. Kadang tadi juga sudah dilihatkan Pak Jokowi saja bisa salah dalam berpidato, padahal di depan banyak petinggi-petinggi negara, tapi beliau tetap enjoy, jadi tidak patah semangat, tidak putus asa, melanjutkan hidup ke depannya, tetap berpidato lagi. Nah, itu sama halnya sama yang dibilang Mbak Aurel tadi. Saya akan mencoba lebih baik dengan cara-cara yang lebih baik ke depannya. Agar apa? Saya bisa membangun rasa percaya diri saya ketika mengobrol, berbicara di depan banyak orang. Nah, bimbingan kelompok ini juga menjadi salah satu batu loncatan agar teman-teman semua di sini itu bisa mengembangkan rasa percaya dirinya untuk berbicara di depan umum. Dari tadi saya melihat tengok kanan, tengok kiri, ternyata sudah mulai hidup, sudah mulai aktif di dalam diskusi. Jadi itu salah satu bentuk percaya diri untuk ngomong, ngobrol, berbicara di depan banyak orang. Nah, saya tawarkan teman-teman untuk pembahasan lanjutan kita, konseling kelompok selanjutnya untuk minggu depan. Apakah di hari dan jam yang sama atau ada perubahan, teman-teman? Oke, jadi di hari yang sama, di hari Jumat pagi ya. Kalian nggak ada kelas kan? Jadi kita melaksanakan konseling lanjutan untuk minggu depan. Sepakat? Sepakat. Nah, lanjut. Tadi sudah saya tanya terkait dengan kesan. Sekarang saya tanya lagi terkait dengan pesannya. Pesannya untuk hari ini dan kedepannya untuk konseling kelompok kita itu apa? Urut aja deh dari sini Mbak Restu. Oh, dari sini ya wes, nggak apa-apa. Silakan. Ya, oke. Pesan untuk konseling kedepannya gitu ya. Untuk hari ini dan kedepannya. Pesan untuk hari ini dan kedepannya, semoga konseling hari kedepannya, untuk konseling kedepannya kita jadi banyak lagi yang mengikuti konseling, karena konseling ini kan sangat-sangat bermanfaat ya Bu. Ini bukan untuk diri sendiri tapi juga banyak orang. Karena konseling ini juga kita dapat mendapatkan pengalaman, terus pengetahuan juga. Jadi semoga untuk kedepannya yang mengikuti konseling lebih banyak lagi, dan semoga permasalahan-permasalahan yang sudah kita utarakan dan belum dibahas dan akan dibahas dari berikutnya itu benar-benar tertuntaskan. Ya, oke. Lanjut Mbak Yasmin. Pesan untuk kegiatan hari ini dan untuk kedepannya. Kalau dari saya pesannya mungkin hampir sama seperti Mbak Sinta ya. Semoga kedepannya nanti masalah-masalah dari kita di sini yang belum dibahas itu bisa tertuntaskan dengan baik itu. Untuk hari ini tuh pesannya sudah sangat baik ya dalam mengikuti konseling hari ini, sudah bisa menyelesaikan masalah satu orang dulu gitu. Terima kasih Mbak Yasmin. Lanjut Mbak Aurel, gimana? Pesan dari saya itu semoga lebih depannya agar lebih seru lagi untuk mengikuti konseling kelompok dan lebih semua yang ikut itu lebih apa ya, lebih seger, fresh gitu, nggak lemas gitu. Oke, lanjut Mbak Restu. Ya, kalau untuk saya karena ini pertama kalinya saya ikut kegiatan ini, saya kebetulannya semoga konseling di sekolah kita itu lebih maju. Yang kedua, untuk saya hari ini sih suka terus bermanfaat buat kayak siswa yang bermasalah. Itu ya, dia mau nambah lagi pesan-pesannya. Nah, jadi itu tadi ya pesan-pesan yang sudah diungkapkan teman-teman itu nanti akan kita tampung di dalam ruang bimbingan dan konseling serta staf-staf bimbingan dan konseling di SMA ini. Untuk apa? Untuk konseling kelompok kedepannya itu lebih baik lagi, jauh lebih baik lagi, serta kita juga bisa menjangkau seluruh siswa-siswi kami untuk dapat kita konseling, karena itu tugas serta tujuan kami yaitu sebagai guru bimbingan dan konseling. Kayak seperti itu ya teman-teman. Nah,
menjadi bahan evaluasi untuk kita sebagai pengajar bimbingan dan konseling untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kedepannya itu jauh lebih baik lagi. Seperti itu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Ya tidak ada, sudah jelas semuanya? Mengerti? Paham? Oke. Nah, setelah itu saya juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah berkenan hadir di konseling kelompok pada pagi hari ini. Semoga konseling yang sudah kita laksanakan kali ini membawa manfaat untuk teman-teman semua dan juga manfaat untuk kita, serta konseling kedepannya lebih baik daripada konseling hari ini. Begitu ya. Nah, tadi dibuka doa berarti harus ditutup doa. Jadi kita doa di tempat duduk siap gerak. Berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat pagi menjelang siang. Selamat melanjutkan kelas. Terima kasih. Boleh